caranya kita bisa latihan untuk membesarkan bahu ya. Gimana caranya supaya orang kan kelihatan Mas Ade kan segitiga banget gitu. Gimana sih caranya bisa punya bahu yang lebar terus kelihatannya bagus lah gitu. Kelihatannya ideal gitu. Ideal ya. Baik, terima kasih ya Mesum. Jadi kalau kita berbicara untuk mendapatkan satu hasil, sebenarnya yang paling utama yang kita lakukan adalah kita menghargai atau menikmati proses yang kita lakukan. Pada dasarnya kenyataannya hasil itu akan selalu mengikuti kita. Ya, jadi kadang-kadang kita berfokus pada gimana ya caranya badan bisa bagus, bisa ini apa. Tapi kembali lagi, kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita. Kualitas komunikasi kita adalah kualitas pertanyaan kita. Nah, yang mesti kita tanyakan terutama kepada diri kita sendiri adalah kira-kira, oke, kalau saya mau tadi ya, mau punya badan yang tadi ideal, yang segitiga dan sebagainya, kira-kira apa yang saya lakukan buat diri saya untuk bisa mencapai hal tersebut? Apakah saya sudah meluangkan waktu buat melakukan aktivitas gerak? Oh sudah. Apakah saya sudah meluangkan waktu buat mengatur pola makan saya? Oh ternyata makannya saya masih sembarangan. Apakah saya sudah meluangkan waktu buat istirahat yang cukup? Dulu istirahatnya karena kurang dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu kita pikirkan dulu itu kira-kira apa sudah saya lakukan atau belum. Nah sebenarnya badan bagus itu otomatis akan kita dapat selama kita menjalankan hal-hal tadi, karena latihan beban akan membantu merubah postur tubuh kita menjadi lebih baik. Sebagai contoh misalnya kelihatan bahunya sempit, itu kan sebenarnya hanya pemaknaan kita dalam melihat seolah-olah bahunya sempit, bukan bahunya sempit, tapi memang otot bahunya memang belum terlatih. Pada saat otot bahunya terlatih menjadi lebih besar, jadi terlihat kelihatannya lebih tegak begitu ya. Selain itu juga misalnya dadanya kelihatannya mungkin rata pada saat dia latihan, dadanya menjadi lebih membusung gitu ya, seolah-olah seperti itu, sehingga jadi akhirnya terlihat postur tubuhnya menjadi lebih baik. Itu pun juga pada saat kita melatih semua otot dalam tubuh kita, tentu otomatis postur tubuh kita juga menjadi lebih kuat, lebih bagus sesuai dengan yang kita harapkan. Dan pada saat kadar lemak di dalam tubuh kita juga menurun, ya tentu definisi bentuk tubuh kita menjadi terlihat lebih jelas, sehingga semakin lama otomatis bentuk tubuh kita menjadi mengarah kepada sesuatu yang ideal ketimbang daripada mengarah yang jauh dari ideal, di mana kita pola makannya tadi tidak sehat. Jadi sekali lagi kalau menurut saya sebenarnya kita semua bisa mendapatkan. Kita semuanya berbicara soal kita menikmati prosesnya, nanti outcome-nya akan datang sendiri seperti yang tadi ditanyakan oleh Atkinson. Sebenarnya kita bisa belajar dari sebuah cerita dari Dr. Wayne Dyer tentang yang namanya filosofi kucing. Ya, jadi ceritanya simpel sederhana adalah seperti ini. Ada seekor kucing tua dan seekor kucing muda. Seekor kucing muda sedang menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, yang salah satu yang sering dilakukan oleh seekor kucing muda adalah dia melakukan aktivitas muter-muter, kurang lebih seperti ini, muter-muter. Sedangkan kucing tua bertanya dari jauh, dia bilang, "Hei, anak muda, kamu lagi ngapain?" Lalu kucing muda itu bilang, "Oh, saya sedang mengejar ekor saya." "Nah, kamu mengejar ekor kamu? Ngapain kamu mengejar ekor kamu?" Nah, kucing muda bilang, "Oh iya, karena saya baru belajar dari sekolah filsafat kucing." "Loh, kok ada sekolah filsafat kucing ya?" "Saya kebetulan," kata kucing tuan, "saya kebetulan biasa besar di gang, jadi saya nggak tahu kalau ada sekolah seperti itu." Nah, kucing muda itu bilang, "Iya Pak Tua, ada, saya belajar di sekolah filsafat, saya diajarkan, makanya kenapa saya muter-muter ngejar ekor saya." "Loh, emang kenapa kamu ngejar ekor kamu?" "Ada dua hal yang diajarkan di sekolah filsafat kucing. Yang nomor satu adalah bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan." "Oh iya. Yang kedua, yang utama daripada tadi yang pertama adalah kebahagiaan adalah yang paling utama dari seekor kucing. Yang kedua adalah ternyata kebahagiaan itu adanya di ekor saya, di ekor kucing. Makanya kenapa dari tadi saya putar, kejar terus ekor saya supaya saya berharap bisa mendapatkan ekor itu, sehingga kebahagiaan itu bisa saya pegang selamanya."
Oh, maksudnya jadi begitu kata 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 si bapak tua tadi. Lalu dia bilang, kamu tahu gak anak muda, saya sama kamu persis ya sama. Oh iya, kenapa? Karena saya juga meskipun tinggal di gang, tapi saya juga punya dua prinsip dalam hidup saya. Nomor satu adalah bahwa saya tahu bahwa yang paling utama daripada saya fokusnya adalah kebahagiaan. Dan yang nomor dua, kebahagiaan itu memang letaknya ada di ekor kita ya, di ekor saya juga. Cuma ada satu perbedaan, jadi persamaan kita sama kedua. Perbedaannya adalah cuma satu. Kalau menurut saya merasa adalah bahwa saya tidak perlu mengejar ekor saya. Yang harus saya lakukan adalah dengan cukup mencintai apa yang saya kerjakan, apa yang saya jalankan, mencintai hidup saya, melakukan sesuatu yang baik buat diri saya dan terutama buat orang lain, maka saya yakin seyakin-yakinnya bahwa yang namanya ekor saya atau yang namanya tujuan saya akan mengikuti saya kemanapun saya pergi. Jadi sekali lagi Fitnessmania, dari cerita ini simpel sederhana bahwa kalau kita berusaha untuk mengejar sesuatu, kita tidak akan bisa ada dapatnya. Artinya kalau kita berfokus kepada outcome-nya, saya harus punya badan bagus, saya harus punya badan bagus, tentu kita akan lelah dan capek untuk mencapainya. Tapi pada saat kita berfokus kepada prosesnya, apa yang harus kita lakukan, ternyata badan bagus itu akan mengikuti kita kemana kita pergi. Jadi buat pertanyaan Ervinson sekali lagi, mau punya badan bagus Ervinson gampang, nggak usah pusing-pusing mikirin punya badan bagus. Yang Ervinson harus lakukan adalah apa yang harus saya lakukan untuk supaya latihan saya lebih baik. Apa yang harus saya lakukan untuk apa? Untuk supaya makan saya lebih bagus. Apa yang saya lakukan untuk apa Ervinson? Untuk istirahat saya lebih baik. Begitu Ervinson melakukan hal itu, ternyata badan bagus akan mengikuti Ervinson kemanapun Ervinson pergi. Seperti itu.